bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat jamu mah dan asam lambung ya. Ini bahannya sudah lengkap, ini warisan nenek moyang kita. Ini semua ditanam dengan cara organik, jadi nggak pakai bahan kimia ya, pupuk-pupuk kimia. Ini murni benar-benar bisa kita gunakan untuk menyembuhkan mah dan lambung secara perlahan tapi pasti sembuh ya Bapak Ibu, adik-adik remaja putri semua. Ini bahannya kita lihat, ini biang kunyit atau induk kunyit. Ini bagian rimpang yang besar yang pertama kali tumbuh kita gunakan. Nanti kalau takarannya berapa itu, kalau yang saya buat ini nanti ini untuk air 2 liter ini ya. Kemudian di sebelahnya ini adalah kunyit putih. Kunyit putih itu ini yang suka ada nempel bagian akar lateralnya ya, akar lateralnya ini. Jadi dia bulat-bulat begini. Ini nggak usah banyak dipakai yang ininya Ibu, karena ini bisa bikin jadi kayak bubur sumsum nanti, jadi mengental itu larutan jamunya ya. Jadi lebih baik kalau ini aja juga boleh, kunyit putih ini aja, nggak usah ikut ini. Tapi kalau ini semua jangan, harus ada di sini karena di bagian biangnya ini, biang dari induk kunyit ini sebenarnya di sini yang paling banyak zat yang kita harapkan itu untuk antibiotik dari jamu mah. Lalu ini kita gunakan juga walaupun mah ya, tapi tetap digunakan jahe merah, Gingiber officinale. Ini harus digunakan jahe merah ya, ini banyak sekali zatnya. Itu baik untuk kesehatan organ-organ dalam. Kemudian ini mirip ya dengan ini biang kunyit, sementara ini adalah temulawak. Jadi temulawak itu selalu lebih banyak biang dari temulawak. Kemudian kita juga menggunakan ini namanya temu ireng ya, atau temu hitam. Jadi ada kita gunakan temu ireng atau temu hitam ya, sedikit. Kemudian ini pakai kayu, Bapak Ibu pasti tahu semua ya, secang, kayu secang ya. Jadi nanti jangan dicuci kayak nyuci sayur, diubah-ubah gitu jangan, tapi dikasih di saringan ya. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya ini ada saringan begini, kita letakkan nanti ini di sini ya, kita siram pakai sendok seperti ini juga boleh ya. Jadi jangan dimasukkan ke air, diobok-obok, nanti zatnya yang kita harapkan itu justru jadi terbuang. Kemudian ini kita gunakan kunyit putih, jadi pakai kunyit putih juga ya. Dan ini adalah namanya jintan hitam atau habatus soda, habatus soda ya. Ini saya gunakan 1 sendok keramik yang putih itu, 1 sendok penuh, 1 sendok menunjung gitu. Kalau ini tadi sekitar 30 gram, ini lempuyang 30 gram. Kalau tadi kunyit putih, kalau biang kunyit ini tadi 1/4, kalau kunyit putih ini tadi berapa ya tadi? Kunyit putih ini sekitar setengah on ya. Enggak 1 on, 1 on. Baru ini tadi setengah on jahe merah. Kemudian ini 1 on temulawak ya. Oke, inilah bahannya semua. Saya ulangi: biang kunyit, kunyit putih, jahe merah, temulawak. Ini tadi temu ireng atau temu hitam, kayu secang, lempuyang, kemudian habatus soda yang sangat keren. Oke, ini bahannya. Ibu-ibu, bapak sekalian, remaja putri, kita cuci semuanya rimpangnya ya. Jadi bersih, dicuci bersih sampai nanti tidak ada lagi, kita pastikan sudah tidak ada lagi tanah-tanahnya. Tadi cara menyuci kayu secang sudah saya ajari ya. Kalau cara menyuci ini habatus soda itu nanti dicuci kemudian disaring seperti itu ya ibu-ibu. Nih kemudian kita iris ya, kita iris. Tujuannya supaya tidak terlalu susah untuk di blender atau ditumbuk, dilesung atau diulek, digilingan, dicobek ulek boleh, atau diparut.
Kalau diparut nggak usah diiris Bapak Ibu. Jadi semua kita iris, iris yang kira-kiranya besar seperti tari temulawak, lembuyang, jahe merah, bawang putih, temu ireng ya, diiris semuanya. Yuk sekarang kita blender. Kalau mau simple di blender, kalau mau ditumbuk juga boleh ya. Bagi yang ada lesung di rumah, boleh menggunakan lesung ini. Jadi kita tumbuk, tapi diiris dulu lebih baik ya Ibu. Boleh pakai lesung ini. Kalau misalnya nggak ada blender, nggak ada juga lesung seperti tadi, jangan putus asa Bapak Ibu. Tetap aja dikerjakan. Ini pakai cobek ulek juga bisa ya. Ini kita cuci di habatus soda, jadi kita gunakan saringan, di bawahnya air ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik karena dia akan dipecahkan ya, ditumbuk atau digeprek seperti itu. Jadi supaya dia tidak melompat ke sana kemari kayak kelinci ya, ke sana kemari ya. Jadi kita ikat begini ya. Kemudian kita pakai cobek ulek seperti ini sampai nanti dia pecah. Pastikan dia pecah. Nah ini sekarang kita sudah ke tahap selanjutnya. Ini direbus ya. Nih kalau di blender seperti ini teksturnya halus banget. Tapi kalau digeprek, dilesung, dia agak lebih kasar ya. Tapi sebenarnya lebih alami di lesung atau digeprek ya daripada di blender. Tapi kalau sibuk banget nggak apa-apa di blender ya. Ini nampak ini secang-secangnya, kayu secang ini ya. Kemudian kita masukkan tadi yang pakai plastik tadi ya. Apa ini tadi? Apa ini ibu-ibu? Apa ini teman-teman, bapak, anak-anak ibu? Ini tadi habatus soda ya, yang sudah kita geprek menggunakan plastik supaya dia nggak ya lompat ke sana kemari jadi kotor. Dipastikan harus bersih, higienis ya. Nah ini kita aduk, apinya harus ini ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, jadi di apinya pelan aja seperti itu. Ini langkah terakhir, kita aduk-aduk terus ya. Waktu memasaknya sabar ya, sabar diaduk. Sepertinya nggak usah ditutup ya ibu, bapak, anak-anak remaja sebaiknya. Tapi kalau misalnya ada kegiatan lain boleh ditutup seperti ini. Nih kita baiknya menggunakan kendi gerabah nih ya, tutupnya rapat. Ini agak kurang rapat ini karena ini kan buatan tangan ya, bukan pabrik, jadi nggak terlalu perfect dia. Tuh ini pakai kendi ya, kendi jadi bisa lebih alami ya. Kendi ini kan dari tanah liat, jadi nggak ada unsur kimia, bener-bener alami bener ya. Mana bahannya juga alami, masaknya pakai kendi ya. Kemudian tadi saya mengaduknya pakai ini apa, kayu ya, pakai kayu ya, jadi benar-benar alami. Terus jangan lupa ibu apinya tuh, apinya kecil, ada angin ya, jadi agak goyang-goyang ya. Jadi apinya kecil aja, memang harus sabar benar, karena kalau terlalu panas, terlalu tinggi temperatur, ini keluarnya zat dari rimpang yang ditumbuk itu atau di blender itu ke airnya terlalu dipaksa Bapak Ibu, dan pemanasan yang terlalu berlebihan itu merusak enzim yang ada di sini, merusak unsur-unsurnya ya gitu. Jadi kita, ini saya buka ya, tuh waduh pasti sembuh nanti sakit mah, asam lambungnya ya. Kita aduk nanti sampai dia mendidih ya. Kalau dia nanti sudah mendidih ya, kita mengaduknya sampai ke dasarnya ya ibu, ke dasar ini sampai ke dasar begini, supaya jangan ada endapan yang bisa jadi kerak. Sementara endapan itu sebenarnya zatnya loh, zat aslinya yang sudah benar-benar tertuang ke larutannya. Jadi kita aduk perlahan ya gitu ya, sambil doa sambil doa kita, tapi bukan mantra ya ibu, berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa biar nanti
nanti ini jalannya kita bisa sembuh. Oke. Kita beri sedikit aja garamnya Ibu supaya ini apa, mengeluarkan rasanya. Nanti kalau sudah mendidih, Ibu, nampak dia mendidih, langsung aja dimatikan apinya ya, terus diangkat seperti itu. Ibu, ini sudah masak tadi kan. Kalau udah mendidih, biarkanlah 3 menit sampai 5 menit. Nah, ini diangkat ya, ini sudah diangkat, kemudian disaring. Ini Bu hasilnya, ini yang sudah disaring ya. Nah, inilah ampasnya, ini ampasnya ya. Ini masih banyak ini Bu, sisanya ini masih ada banyak, belum di 2 liter ini masih banyak yang belum disaring ya. Kemudian kita siapkan botol. Kalau misalnya Ibu mau nyimpan, itu sebaiknya pakai wadah botol Bu ya, jangan pakai plastik yang berwarna. Ini saya gunakan plastik tapi tidak berwarna ini Bu ya. Ini kan yang transparan. Kita khawatir nanti pewarnanya itu pewarna ini yang tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi kita buat jamu yang alami, jangan nanti karena wadah memasaknya Ibu misalnya pakai aluminium, akhirnya jadi rusak, jadi muncul toksin, jadi racun Ibu. Ini seperti saya tadi sudah katakan, saya menggunakan kendi. Kalau misalnya Ibu nggak punya kendi, jangan khawatir, Ibu boleh menggunakan seperti periuk gitu ya. Yang penting jangan aluminium. Kalau pakai teflon juga boleh, tapi kalau sudah matang langsung dipindahkan. Ini yang aman, kita tuang ke botol Ibu. Ini seperti ini ya. Jadi Ibu boleh menggunakan corong, dituang ya, tapi botolnya dipastikan sudah steril ya Ibu, sudah dicuci bersih, sudah dikasih air panas seperti itu. Jadi ini kalau sudah dingin nanti Ibu bisa simpan di kulkas, tapi jangan di freezernya. Nah seperti itu, jadi bisa tahan sampai 2 minggu malah Ibu, 2 minggu bisa. Jadi sekali masak Ibu untuk konsumsi 2 minggu. Ini sedikit lagi Ibu ya, biar sepertinya kita melihatnya puas gitu. Oke, ini hasilnya Ibu. Jadi ini kita bisa nanti simpan di kulkas, tapi ini kita tutup. Tadi mana ya tutupnya? Oke, oh ini Bu, seperti ini ya. Jadi kita tutup rapat. Ini tutupnya dipastikan sudah bersih, sudah steril. Oke, ini jamu mah atau asam lambung siap untuk diminum ya. Tetapi kalau Ibu simpan nanti di kulkas, kalau mau minum Ibu harus panaskan dulu ya. Jadi caranya nanti diaduk ya, kemudian dituang ke gelas, Ibu hangatkan, tapi jangan mendidih Bu, jangan mendidih, nanti bisa mengurangi zatnya gitu ya. Jadi bisa Ibu taruh di atas di atas nasi, atau Ibu tuang air panas yang sudah Ibu tuang tadi ini di gelas, Ibu taruh di atas air panas juga boleh. Yang penting jangan dia jadi suhu dingin seperti itu ya, harus ada hangatnya. Itulah jamu mah yang kita sudah praktekkan dengan bahan yang mendekati lengkap ya, peninggalan dari warisan nenek moyang kita ya. Oke Bu, kita sudah selesai membuat ramuan jamu mah. Seandainya Ibu, Bapak, adik, remaja putri, teman-teman semua kesulitan mencari bahan baku, boleh menghubungi kami di WA yang ada di layar. Kami akan kirim, karena kami ada lengkap di sini bahan-bahan jamu. Jadi Ibu bisa WA kami dan kami siap kirim dalam keadaan rempah-rempah, empon-empon yang segar ke alamat Ibu. Silakan di like, komen, di subscribe ya Ibu, supaya kita bisa ketemu di konten-konten selanjutnya. Salam sehat dari kami, jamu moyang rempah.
Terima kasih.